yard. I got so much motherfucking design on right now. Semua pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melakukan kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok kuning 1 yang beranggotakan Chelsea, Dea, Mary, dan Lucy. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts to the block. Where that thing, bitches on my line, and you know. Dengan nama tari Nasi Tortor. Tapi sebelum itu saya akan membacakan jurus dari Tari Tortor. Tari Tortor adalah tarian yang berasal dari suku Batak yaitu Sumatera Utara. Tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dituntaskan pada upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini Tari Tortor menjadi ciri khas suku Batak. Baiklah, mari kita saksikan penampilan dari kelompok urut 1. Silakan. Pakai bepantaian yang Gak apa-apa, nanti di crop. klinis. Area popok terlindungi, bos kecilku ceria setiap hari. Iya. Tari Tortor adalah tarian yang berasal dari suku Batak yaitu Sumatera Utara. Tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara, kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini tari Tortor menjadi ciri khas suku Batak. Selamat menyaksikan.
Nathan, Aprilia, Fadel, Jeremy, Jessica, dan Jonel. Tapi sebelum menyaksikan penampilan dari mereka, saya akan membacakan sedikit dari tari. Tari Sajojo adalah tarian tradisional dan mengajar bahasa Melayu yang berasal dari daerah Sorong, Papua. Tarian ini sering dijadikan penampilan di berbagai acara. Baik acara adat, budaya maupun sekedar hiburan saja. Tarian ini sangat terkenal di Papua. Tarian Sajojo memiliki makna semangat kebersamaan serta menggambarkan keceriaan di antara masyarakat adat di Papua. Hal tersebut dapat dilihat dari ekspresi para penari Sajojo dan gerakan yang banyak mengandung kekompakan serta irama. Tari Sajojo terkenal di luar Papua karena gerakannya yang energik dan ditarikan penuh keceriaan. Nama tarian diambil dari judul lagu yang bunyinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampung halamannya. Meskipun belum diketahui secara pasti, tetapi menurut beberapa sumber tari Sajojo telah ada sejak sekitar tahun 1990-an. Tari Sajojo adalah tarian adat yang berasal dari daerah Papua. Tarian ini memiliki ciri khas berupa gerakan yang cukup energik, penuh dengan keceriaan dan semangat. Baiklah, kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok urut 2. Dipersilakan.
2. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok urut 3 yang beranggotakan Bucar lah bu. Purnama, Maiti, Zereni, Triasa, dan Mayuhara. Tapi sebelum itu saya akan membacakan sinopsis dari tari Manasai. Tari Manasai merupakan salah satu tarian tradisional asli suku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Tarian ini menggambarkan pergaulan dan kegembiraan. Semua orang dapat mengikuti dan menantikannya. Pada beberapa acara kegiatan besar dan acara pesta lainnya, tarian ini kerap menjadi primadona untuk ditarikan bersama oleh masyarakat suku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Baik oleh laki-laki, perempuan, tua muda, sampai anak-anak. Dan tak jarang jika ada tamu undangan yang bukan dari Kalimantan Tengah pun diajak turut serta menarikan tarian ini ketika ada di suatu kegiatan yang menampilkan tari Manasai ini. Tari Manasai sebenarnya dilakukan bersama-sama dan membentuk sebuah lingkaran. Lingkaran ini akan semakin besar apabila banyak orang yang ikut menyaksikannya. Gerakan tarian ini relatif sederhana dan mudah untuk dipelajari dan dihafal. Para penari Manasai dilengkapi atribut dalam properti tarian ini, yaitu bahalai dan selendang, yang biasanya dapat diikat di pinggang ataupun digantungkan di leher. Sehingga saat kedua tangan menggerakkannya, selendang dapat terbentang sehingga tarian ini lebih indah dan menarik. Baiklah, kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok urut 2. Dipersilakan. Enggak. Lanjut materi aja. Ayu menari Manasai, menari
Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok urut 4 yang beranggotakan Rizal, Yomidu, Elmi, Glenn, dan Biro. Tapi sebelum itu saya akan membacakan sinopsis dari tari. Tari ini menceritakan tentang sebuah pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Di dalam tari ini, pelantun ini menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban bahkan sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia ini dari pihak penjajah. Kok ada datang? Baiklah, kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok urut 4. Dipersilakan. Posisikan dulu mereka yang pas sama mereka, kasih tahu. Mereka aja yang bisa. Pas lah. Tiga. Itu sudah cowok. Udah. Boleh masuk. Wis, mata putih, ini. Apa kamu? Oh, mereka lagi eksperimen. Ibu curi. Baiklah, itu adalah penampilan dari kelompok urut 4. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok urut 5 yang beranggotakan Winnie, Yusi, tapi sebelum itu saya akan membacakan sinopsis tari giring-giring. Tari giring-giring berasal dari suku Dayak Mainan yang mendiami provinsi Kalimantan Tengah. Tepatnya tarian ini berkembang di daerah Barito, timur dan selatan. Kenapa? Tari giring-giring merupakan tarian tradisional yang digunakan untuk menyambut tamu istimewa atau kadang juga menjadi pergaulan para pemuda-pemudi di Kalimantan. Namun pada zaman dahulu, tarian ini ditampilkan hanya dalam menyambut para pahlawan yang pulang berperang melawan Asam Kayau. Untuk penjelasan lebih lanjut, inilah asal-usul tari giring-giring. Ada dua versi tentang asal-usul tari giring-giring. Menurut suku Dayak Taboyan, Bawo, dan Siang Borong yang hidup di pedalaman Sungai Barito dan disebut Bitu. Dalam versi tersebut, awalnya tari giring-giring dikenal dengan tari Galang Tokai, yang artinya ruas bambu dan tokat kayu. Di dalam bambu itu terdapat biji-bijian seperti jagung, petake, dan lain-lain, yang jika dimainkan akan berbunyi gemerincing dalam cerita legenda. Dahulu ada seorang pemuda desa yang tersesat dalam gua hutan selama 2 hari dan 2 malam.
Di dalam gua tersebut, pemuda itu mendengar suara bintik air yang jatuh seperti alunan musik. Setelah keluar dari gua, pemuda itu melihat banyak orang desa yang tengah menari beramai-ramai sambil menanam padi. Kemudian pemuda itu membuat alat musik dan tolong tokai atau disebut juga salut. Versi kedua menurut suku Dayak Manyar dan suku Dayak Lawangan yang hidup di pedalaman bagian selatan, bahwa asal tari giring dan tari gareng yang mulanya dinamakan nampak. Tari ini menggambarkan masyarakat desa yang bersukacita atau ungkapan syukur untuk menyambut pejuang suku atau pahlawan Dayak yang baru datang dari medan perang. Dari kedua versi itu, tari giring-giring adalah pijakan awal kemasan kesenian dan kebudayaan dari tari tokai. Dari dua versi itu, tari giring-giring adalah pijakan awal kemasan kesenian dan kebudayaan dari tari tolong tali, tari tolere, dan tari gantar. Kata giring-giring memiliki arti mengiringi atau beriringan untuk merayakan bersama. Makna sakral tarian ini adalah wujud sukacita atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atas keberhasilan yang diperoleh yaitu menang di medan perang dan lain-lain. Gerakan tari giring-giring. Penari akan membawa tongkat giring-giring yang biasanya terbuat dari bambu tipis. Bambu giring-giring diisi dengan biji-bijian sehingga menghasilkan suara seperti alunan gamelan saat giring-giring dihentakkan atau digoyang-goyangkan. Pada pertunjukan, penari akan menghentakkan bambu giring-giring ke lantai serta menggoyangkan agar tongkat mengeluarkan bunyi gemerincing. Tongkat yang dihentakkan ke lantai adalah tongkat yang dipegang dengan tangan kiri. Tongkat tersebut diberi rumbai-rumbai di bagian atasnya. Sedangkan bambu yang digoyangkan adalah yang dipegang oleh tangan kanan. Bambu tersebut diberi lubang sedikit di permukaannya. Saat tongkat dihentakkan dan bambu digoyangkan, kaki penari bergerak maju mundur serasi dengan suara yang dihasilkan dan musik ini. Keserasian ritme musik dan tongkat serta musik dari alat musik merupakan daya tarik tersendiri dan merupakan keunikan dari tari ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebiasaan menghayal kini telah ditinggalkan untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera di dalam keberagaman suku Dayak. Pada akhirnya, dengan perkembangan dalam seni pertunjukan, tarian ini beralih menjadi tarian yang ditampilkan sebagai bentuk rasa sukacita untuk menyambut tamu kehormatan yang datang ke bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila, Kalimantan Tengah. Oke. Kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok urut 5. Dipersilakan. Pas posisinya. Taruh aja dulu. 3, action. Nangis mereka. Nangis. Woi, jangan nangis.
Hujan.